Faslun, jadi fasol menerangkan tentang kewajibannya wali. Wali dalam hal ini adalah orang tua. Wali itu penguasa. Kalau waliullah berarti orang yang dikuasai Allah atau kekasih Allah. Wali kota berarti penguasa kota. Lah kita ini sudah wali semua, tetapi wali anak wali dari seorang anak. Kalau yang sudah menikahkan ya wali nikah. Pokoknya yang mengampu atau yang mengatur atau yang menguasai itu namanya wali. Kayak wali hakim itu kan bagi orang yang tidak punya wali, berarti walinya hakim. Al hakimu waliyuman la waliyalah. Hakim itu menjadi walinya perempuan yang tidak punya wali, jadi yang tindakan hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa libal kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu hadrati ma'alifatul kitab Syekh Imam Nawawi al-Balfil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana qulubana futuhal arifina. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana qulubana futuhal arifina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini khalisna minal balwa'i ya Allah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf agak terlambat karena sana pertama mati lampu, yang kedua kendaraan itu di bawah itu belum balik, jadi sampai sempat
sempat nunggu nggak balik-balik, akhirnya pindah motor orang. Yang satu biasanya ikut, karena mati lampu juga tidak ikut. Yang kedua, malam ini kebetulan pas Selasa pertama ya sih. Selasa pertama ya, bulan September. Nah, jadi kalau nanti memang disetujui untuk tiap Selasa pertama tiap bulannya saya membaca kitab fikih. Kalau memang disetujui loh, ini semuanya kan perlu persetujuan. Jadi nanti yang Selasa lainnya kita meneruskan kitab Nasul Ibad. Nah ini untuk pembukaan. Tapi nanti sekiranya kok enggak usah Pak teruskan itu, ya tidak apa-apa. Jadi kitab fikih saya membawa kitab Sulamut Taufik, ya kitab-kitab salaf, kitab-kitab orang ulama zaman dahulu. Nasu nanti kita ambil pada inti poin saja, tidak dari awalnya pun beberapa tahun tidak ketemu pepatahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jadi fasol menerangkan tentang kewajibannya wali. Wali dalam hal ini adalah orang tua. Wali itu penguasa. Kalau waliullah berarti orang yang dikuasai Allah atau kekasih Allah. Wali kota berarti penguasa kota. Lah kita ini sudah wali semua, tetapi wali anak. Wali dari seorang anak. Kalau yang sudah menikahkan ya wali nikah. Pokoknya yang mengampu atau yang mengatur atau yang menguasai itu namanya wali. Kayak wali hakim itu kan bagi orang yang tidak punya wali, berarti walinya hakim. Al hakimu waliyuman la waliyalah. Hakim itu menjadi walinya perempuan yang tidak punya wali, jadi yang tindakan hakim. Jadi fasal tentang kewajiban seorang wali atau orang tua terhadap anak-anaknya. Saya rasa ini penting. Yajibu ala wali sobi wasobiyati, wajib atas walinya anak laki-laki yang kecil dan anak perempuan yang kecil. Jadi anak itu kan ada yang besar, ada yang tua, ada yang kecil. Al-mumayyizaini yang tamyiz keduanya. Tamyiz itu kalau di dalam bahasa fikih zaman dulu itu biasanya pinter. Pinter itu pandai. Lanjut pedomannya anak kecil yang pandai itu gimana Jal Pak Patah? Kita ngajinya dulu kan kang pinter karone kan itu. Nah, tamyiz keduanya, pandai keduanya itu sekira pertama anak itu sudah bisa ngambil makanan dan makan dengan sendirinya. Ini sudah di dalam kategori tamyiz. Tidak harus anak itu umur 10 atau 11, tidak. Sudah bisa ngambil makanan sendiri, sudah bisa makan sendiri. Ini sudah disebut tamyiz. Yang kedua kategori tamyiz di saat anak itu sudah bisa membedakan antara yang kanan dan yang kiri. Ini tangan apa? Kanan. Ini tangan kiri, terus dibalik, ini kiri apa kanan? Kiri. Sudah membedakan kayak gitu, sudah dalam kategori tamyiz, artinya sudah pandai menurut fikih. Apa yang wajib? Nah ini tugas kita. Apa yang wajib atas walinya anak laki-laki yang kecil dan anak laki atau perempuan yang kecil? Ayyak murahuma bisolati. Kewajiban bagi orang tua yang sudah mempunyai anak yang sudah tamyiz. Tak ulangi, kewajiban orang tua yang mempunyai anak yang sudah tamyiz adalah pertama kali wajib memerintahkan anak tersebut dengan sholat. Abot pula nih. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang tidak pernah ya
anak balik ya sekolah, yang pertama kali berarti biasanya sudah makan apa belum, pelajarannya tadi bagaimana. Lantas jarang sekali kita menanyakan sudah sholat zuhur apa belum, sholat asar apa belum, maghrib apa belum. Lah kewajiban wali atas anak-anaknya yang pertama kali setelah anak tamyiz adalah memerintahkan sholat. Wajib, yajibu kok. Wajib di sini wajib syar'i. Kalau tidak dilakukan, tidak memerintahkan, berarti masih terkena hukum dosa orang tua. Wa yu'allimaha ahkamaha, bukan hanya wajib memerintahkan nak sholat sudah waktunya, tidak, tetapi wajib juga orang tua mengajarkan hukum-hukum sholat. Aduh. Orang tua di samping wajib nyuruh anaknya sholat, wajib ngajarkan anak-anaknya hukum-hukumnya sholat, mulai dari syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan yang membatalkan sholat. Misalnya tidak bisa Pak, ya nyuruh yang bisa. Makanya ada istilah dingajikan, karena kita tidak mampu, kadang-kadang mampu secara ilmunya, tetapi kadang orang tua waktunya tidak ada, tidak sempat. Ada waktunya, kadang tenaganya tidak sempat. Lantas karena kita tidak mempunyai kemampuan di dalam beberapa hal, terus kita titipkan kepada seorang guru, ini saya mohon anak saya diajari ngaji tata cara sholat dan hukum-hukumnya sholat. Ini kewajiban siapa? Kewajiban orang tua. Ba'da sab'i sinina, kapan itu? Setelah anak umur 7 tahun. Biasanya kita sibuknya, kau sudah masuknya waktu sekolah, sibuki kemana kita di sekolah kan? Nah, semacam-macam diikutkan ekstrakurikuler dan yang lain-lain, sampai yang pokok yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah kadang tidak sempat kita pikirkan lagi. Jadi anak setelah umur 7 tahun, kewajiban pertama kali orang tua adalah apa? Perintah sholat, yang kedua ngajari hukum-hukumnya sholat. Wayadribahuma ala tarkiha ba'da asri sinina. Orang tua punya hak, bukan kewajiban, punya hak. Tadi 7 tahun kan wajib perintah ya. Setelah anak umur 10 tahun diperintah kok tidak mau menjalankan sholat, di dalam istilah kitab ini dikatakan yadribu, mukul, boleh mukul tetapi sekira yang tidak menyakitkan. Ya tidak harus mukul, minimal kita tahdzir atau nakut-nakuti, nak kalau kamu tidak sholat bapak tidak ngasih uang jajan sekolah. Itu namanya sudah tahdzir. Yo sekali-kali ditakut-takuti tidak dikasih uang jajan kalau tidak sholat. Atau yang sudah agak besar, yang sudah pakai alat elektronik HP, kalau tidak sholat tidak bapak berikan paket, boleh saja. Jadi jangan kita biarkanlah sudah tahu, jangan. Harus kita kawal anak-anak kita sedini mungkin, bahkan sampai 10 tahun kok tidak mau sholat, orang tua boleh mukul. Kita si ibu ini 10 tahun kan bukan sholat ya. Makannya, mandinya, dan kegiatan lainnya, sholatnya sudah tidak pernah kita pikirkan lagi. Monggo lewat pengajian ini kita bangkitkan ghirah, kesemangatan kepada anak-anak, kepada keluarga kita untuk giat rajin melakukan sholat.
Bab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha nahnu ini pun baik. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Ini jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah. Wa'mur perintahkan ahlaka keluargamu bis-sholati dengan sholat. Lanas aluka rizko, aku tidak membebani kamu hanya mencari rizki. Lanas aluka rizko, aku tidak hanya membebani kamu mencari rizki. Nahnu narzukuk, aku yang akan memberi rizki. Dan ini yang perlu ditanamkan. Jangan sampai ada kekhawatiran kalau sholat nanti rezekinya seret. Gara-gara sholat saya malah rezekinya sekarang ini kok jadi malah sulit. Bahaya. Jadi yakin kayak gini bahaya. Semenjak saya jamaah ini malah jadi serba sulit. Malah sholatnya yang dijadikan korban. Bukan sholatnya, ini pasti ada hal di dalam diri kita. Allah kan tidak mungkin mengingkari janji. Saya ulangi lagi firman-Nya tadi. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat, wastabir, dan sabarlah kamu bis-sholati dengan sholat. Sebab sholat ini butuh kesabaran. Artinya tidak hanya sekali dua kali, memang terus menerus, itu membutuhkan kesabaran. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu di dalam melakukan sholat. La nas'aluka rizqa, saya ulangi lagi, saya tidak membebani kamu hanya mencari rizki. Jangan hanya gara-gara mencari rizki sampai melalaikan perintah Allah sholat. Nahnu narzukuk, Allah jamin kok, nahnu narzukuk, aku yang akan memberi rizki. Masya Allah. Makanya ini pengalaman saya kemarin umrah itu, Masya Allah, Mekah, orang itu berebut pingin sholat di dalam masjid. Nih di sini kan berebutnya makin keri-keri. Di sana Masya Allah saya tertegun. Begitu adzan dikumandangkan, tidak ada satupun yang tidak nutup toko, langsung ditinggalkan, langsung nih subuh ya matikan lampu, orangnya subuh. Kalau orang yang bukan sana kok subuh kok datang, kok sudah adzan, alamat yang baik tidak dapat di dalam, pasti sudah di halaman paling ujung. Bahkan saya itu pernah di depan hotel sholatnya itu, karena sudah terlambat, adzan masih di dalam hotel, sudah tidak bisa masuk ke halaman, tidak bisa. Itu baru umroh. Kalau haji kayak apa saya bayangkan. Masya Allah sana itu, entah itu Madinah entah Mekah, kok anak sholat isya kayak gini minimal jam 7 sudah standby, itu dapat di dalam masjid. Kalau sudah adzan sudah di luar, berebut untuk orang masuk di dalam. Kalau di sini ya sini lumayan, alhamdulillah. Masya Allah, itu keyakinan orang-orang sana. Ba'da kasaumin, seperti puasa, begitu juga. Artinya kewajiban memerintahkan sholat, begitu juga wajib seorang wali ini memerintahkan kepada anaknya di saat anaknya memang selama 3 hari dites, 7 tahun kok sudah kuat 3 hari puasa, berarti anak ini sudah punya kewajiban puasa. Ini yang diterangkan di dalam kitab ini. Mohon maaf saya ini cepat haus ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da tamami sab'i sinina wala budda minat tahdid bidarbi wa nahwihi, dan diperbolehkan juga nakut-nakuti atau ngancam dengan mukul dan yang sejenisnya ma'al amri, tetapi bukan mukuli saja,
yo dengan mukul, mohon maaf ya, mukulnya tidak yang menyakitkan, mukulnya ki yo halus, nek tidak mukul ya minimal diancam, ditakdir, dengan sambil diingatkan untuk diperintahkan. Wal muradu bil wali, wali itu siapa? Sebab ada di dalam walikah tartibul auliya, ada kan urut-urutannya wali ya. Di sini ini wali yang dimaksud itu siapa? Wal muradu bil wali kullu min abawaihi, tiap-tiap dari kedua orang tuanya, wa in alaya, jadi orang tua terus atasnya orang tua berarti kakek ya, mbah, orang tua dan mbah. Mbah ini masih termasuk kategori wali walaupun ke atas mbah, terus mbahnya lagi namanya wain alaya. Walau min kibalil walaupun dari arah ibu, sebab kewalian ini, kewalian nikah ini kan dari garis bapak, tetapi di dalam hal perintah kepada anak walaupun dari garis ibu ya, dalam hal perintah anak tentang sholat, tentang ibadah, walaupun dari garis ibu masih kategori wali. Nenek nikah kan dari garis-garis bapak. Lalu tidak boleh wali kok dari jalur ibu, wali nikah loh. Fayaskutu al-wujub bi fi'li ahadihima. Misalkan ada bapak dan ibu, bapaknya sudah perintah, ini ibunya tidak wajib. Kalau sudah ada salah satu dari keduanya, maka gugurlah kewajiban perintah anak tersebut. Biasanya yang manjur ibunya atau bapaknya? Bu, kalau perintah anak itu biasanya yang lebih diperhatikan ibunya atau bapaknya, Bu? Wah, ibunya, bapaknya, wah saya kan lebih enak sudah. Kalau ibunya nanti bapaknya gitu. Biasanya anak itu lebih taat kepada ibu, biasanya lebih takut dengan ibu karena hubungan emosionalnya lebih dekat dengan ibu, itu kebanyakan. Li khusulil maksudi bihi, sebab sudah ada hasil yang dimaksudkan dari perintah tersebut. Wa innama khutibat bidzalikal kenapa kok ibu juga dikhitabi di sini walau min wa illam yakun laha wilayatan, walaupun ibu itu tidak punya kewalian. Li'annahu minal amri bil ma'ruf, sebab perintah anak khususnya tentang sholat ini termasuk di dalam kategori perintah dengan kebaikan. Sekali lagi, ibu di dalam hal ini dimasukkan di dalam kategori wali adalah karena ibu ini masih ada hubungan emosional dengan anak tentang bab sholat, bukan bab bukan bab nikah, nih bab nikah tidak. Walidzalika wajaba dzalika alal ajanib aidon. Begitu juga ajanib itu yang bersebelah dengan ibu, berarti ada pamannya atau ada bibinya. Nah, ini jadi paman dari garis ibu atau bibinya ini pun ya monggolah bareng-bareng, jangan hanya diserahkan kepada khususnya kedua orang tua. Sebab famili dari bapak atau ibu ini masih ajanib, ini masih punya kewajiban di saat kedua orang tuanya sudah tidak mampu lagi atau tidak memperhatikan pamannya atau pakdinya atau paklinya, wajib nyuruh anak tersebut. Ini diperlukan kesepakatan ini. Nanti kalau tiap muslim pribadinya sudah kayak gini, oh ini keponakan saya tidak sholat, terus punya inisiatif gimana caranya sholat, insya Allah ini kalau tiap muslim, insya Allah tidak ada satupun yang akan meninggalkan sholat. Kalau sudah tidak ada yang meninggalkan sholat, kemakmuran ya mesti makmur, pasti makmur. Lah gimana? Warahmat Allah juga turun terus. Sebab bahkan di dalam kitab lain, di dalam kitab Safinatun Najah sajalah yang pendek, tarikus sholah
Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak pernah sholat, hukumnya muslim neng tidak pernah sholat. Ini kan tergolong kepada al-hayawan ghairul muharramat gitu lah. Termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Orang muslim yang tidak sholat sama sekali, ini termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Nah, hewan yang tidak dimuliakan di dalam kitab Safina itu coba dibuka nanti kan. Pertama, tarikus sholat, khinjir, wal kalbu al akur, yaitu orang yang meninggalkan sholat, terus BABI, terus anjing galak, arti anjing yang tidak dipelihara apa belum? Anjing galak, terus pokoknya galak galak. Ini termasuk kategorinya zadati zanil muhsan. Pertama zanil muhsan, orang yang sudah berkeluarga yang melakukan perzinaan. Orang kedua orang yang meninggalkan sholat, muslim. Kalau tidak muslim sudah karuan, memang tidak punya kewajiban. Yang ketiga al-khinjir, yang keempat al-kalbu al-ahkur. Jadi masya Allah hukumnya. Makanya pernah saya dengarkan cerita dulu, tapi masuk akal juga. Mohon maaf tak sedikit. Jadi ada orang yang sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, tidak dikaruniai anak. Sedih pun, rumah tangga lama tidak dikaruniai. Akhirnya bernadarlah suami istri ini, nanti kalau saya punya anak, saya bernadar akan makan telek anjing yang sudah kering. Nadarnya akan makan telek anjing yang sudah kering. Akhirnya oleh Allah dikabulkan, betul-betul dikaruniai anak. Karena nadarnya kayak gitu kan ragu. Karena keraguan, beberapa anak sudah bertahun-tahun ini ragu, terus anaknya sokat sakit. Akhirnya matur kiai, nadar kok anaknya sakit, belum sempat dilakukan, anaknya sakit terus bertanya kepada seorang kiai. Kiainya ya pinter ndelala, nek cara kula mesti salah. Ndelala kiai ini niku pinter. Pak Kiai, saya itu punya nadar. Dulu kan saya itu tidak punya anak. Kalau saya nadarnya, kalau saya dikasih anak oleh Allah, saya akan makan tai anjing yang kering. Ini gimana solusinya? Sebab anak saya sakit terus. Oh, gampang itu. Kamu tetap bisa melakukan nadar itu. Nanti kalau musim hujan, kamu bawa gelas dari rumah, carilah rumah orang yang tidak pernah sholat. Nanti airnya kamu tadai di situ. Setelah kamu tadah, kamu minum, itu sama saja kamu sudah makan. Bisa dimengerti? Ojo malah dipelih. Oh berarti tidak pernah sholat bisa untuk obat? Bukan. Akhirnya bisa dimengerti ya? Tidak usah terlalu dijelaskan ya. Ya artinya yang tidak pernah sholat itu hukumnya seperti sama sih jawab, bukan saya lah. Kan kita teruskan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamadaraku Az-Zarkashi atas pendapat yang disebutkan oleh Syekh Az-Zarkashi. Wa yajibu ala wulatil amri. Ini kira agak berat. Ini kitab ini agak pedes. Wa yajibu dan wajib ala wulatil amri atas orang yang menguasai perkara. Perkara ini perkara umat. Misalkan di dalam suatu desa mesti ada wulatil amri, namanya kepala desa atau lurah, dinaikkan camat, dinaikkan kabupaten. Tetapi saya dasari lagi, di saat wulatil amri ini negara yang berdasarkan asasnya Islam. Lah negara kita ini asasnya bukan asas Islam, tetapi asasnya
sila. Jadi wulatul amri dikasahkan qatlu tarikis sholati kaslan ilam yatub. Mungkin negara yang berdasarkan Islam mungkin menjalankan hukum ini. Jadi wulatul amri, pemimpin negara, pemimpin kekuasaan, itu di sini wajibu. Saya baca apa deh? Wajib membunuh. Tapi saya katakan bagi negara yang hukumnya, dasar hukumnya Islam, kita dasarnya asalnya Pancasila. Jadi memang kalau memang sebuah negara itu punya peraturan, orang yang tidak sholat wajib dibunuh, ya wajib. Kalau memang negara itu punya peraturan, misalkan ada otonomi khusus kayak macam Aceh ya. Aceh kan berada di negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi punya otonomi khusus. Sana hukumnya ada hukum cambuk, tapi otonominya khusus. Jambi tidak loh. Oh jangan salah, ini orang Jambu ya hukum waro Jambi. Jadi kalau memang kayak gitu boleh. Kaslan ilamnya tuh orang yang tidak mau sholat karena malas. Kan tidak sholat itu macam-macam. Ono yang malas, ada yang karena udzur. Kita tidak sholat kan boleh saja di saat udzur. Apa udzurnya sholat? Udzurnya sholat apa? A'darus sholat, an-nisyan wan naum. Jadi tidur dan lupa ini udzur orang yang tidak sholat. Misalkan lupa tidak sholat, itu sholatnya karena udzur, karena alasan, atau ketiduran. Memang belum waktunya masuk sholat, kita tidur jam tidak sama sekali dengar adzan dan tidak ada yang membangunkan sampai subuh, sampai tidak sholat isya. Ini isyanya berarti tidak sholat karena udzur. Tetapi Allah nanti dulu lah, terus dibangunin ibunya, nanti dulu baru jam 12 sekalian nanti tahajud. Wah 14 sampai subuh, ini bukan udzur lagi, sebab sudah ada yang mengingatkan. Saya udzur ketiduran, dengar adzan yo dengar, sayup-sayup. Wah, sehingga alasan dengar sayup. Kayak Pak Watas lah. Saya itu yang dengar, tapi nanti lu belanja dulu kesiangan. Itu sudah tidak udzur lagi. Udzur itu makanya memang pertama lupa. Pernah lupa, Pak? Lupa tidak sholat. Tidak apa-apa kalau memang lupa. Yang apa-apa itu ngelupa. Kalau lupa boleh. Kalau ngelupa ini yang bukan udzur. Ini lupa tidak apa-apa. Wong namanya lupa kok. Seperti orang puasa lupa makan sampai kenyang. Itu hadiah dari Allah. Alhamdulillah. Syukur. Batal? Tidak batal. Memang makannya karena lupa. Pagi-pagi kok masih ada lauk, enak ndelalah buka. Lupa kalau dirinya puasa, makan sampai kenyang, pang terus merokok, diingat, lu ini kok puasa Ramadan. Alhamdulillah diberi rezeki oleh batal, tidak batal, tapi lu ini aja jadi alasan lo. Saya itu lupa setelah kenyang baru ingat. Wah ini lain ceritanya kan. Ini lain ceritanya, ini ngelupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam yatub apabila tidak mau bertaubat. Tapi jangan dilakukan di sini. Di sini kewajiban kita cukup nyuruh, kita cukup perintah. Perintah saja dengan ma'ruf, tidak boleh sambil ngancam. Oh tidak sholat, neraka kau. Wah jangan. Perintahnya kita itu cukup dengan ma'ruf, perintahnya dengan kebaikan. Sebab amar ma'ruf ya bil ma'ruf, perintah kebaikan itu dengan cara yang baik. Tidak boleh perintah kok dengan cara yang tidak baik. Ilam yatub wa hukmu muslimun. Hukum orang yang meninggalkan sholat ini masih dalam keadaan orang itu muslim. Orangnya muslim tetapi tidak sholat, hukumnya orang tetap muslim. Selama tidak murtad, orang itu namanya muslim. Tetapi ini sholat ini kok diremehkan, ini menyebabkan murtad. Tidak sholat, bahkan sholat sunnah saja, tidak melakukan kesunahan, tetapi tidak melakukannya ini karena meremehkan, ini menyebabkan murtad.
Kalau tidak melakukannya kok tidak meremehkan, tidak kategori murtad. Tidak melakukan karena meremehkan hukumnya murtad. Jadi murtad secara akwal, secara ucapan. Lah apa lah sholat sunnah ndak ada. Atau ini yang membahayakan sekali. Semenjak saya sholat ini rezeki saya sulit. Ini kalimat ini menyebabkan ridha. Semenjak saya sholat terus menerus, semenjak jamaah kok malah jadi sulit rezeki saya, ini sudah murtad. Walaupun orang tersebut tidak ngaku murtad secara hukum. Wajibnya cepat-cepat syahadat. Kalau orang itu muslim bisa syahadat waktu sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita teruskan, wajibu dan wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam apa sing wajib, amru ahlihi, perintah keluarganya muslim, perintah biha dengan sholat. Bapak atau kepala keluarga ya perintah kepada istrinya, bu sholat. Kalau tidak sholat, ibu tidak saya kasih uang belanja nanti. Kalau ibu sholat terus saya kasih bonus, bu. Biasanya belanja 100, saya kasih 150. Jadi tidak apa-apa dikasih sugesti. Pernah dikayak gitu, bu? Pernah? Oh, nanti ditantang suaminya. Saya tak sholat fardu full, tambah ba'diyah dan qobliyah, tapi saya dikasih bonus, Pak. Bapak siap. Tapi jangan banyak-banyak, bu. Ya jangan kayak gitu. Wa qahrihim wa ta'limihim arkanah. Seorang suami wajib perintah kepada istrinya dan memaksa. Memaksa, cuma bedanya gini. Kalau di dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan hak-haknya Allah, perintahnya suami ini tidak boleh sampai memukul kepada istrinya. Istrinya tidak mau sholat kok dipukul, tidak boleh. Sebab kewajibannya hanya sampai di dalam perintah. Nek kepada anaknya, seorang kepala rumah tangga boleh pukul. Nek dengan istrinya tidak boleh mukul. Loh, urusan dengan Allah saja tidak boleh. Tidak boleh orang laki-laki kok ringan tangan. Kalau ringan tangan, wah enggak apa-apa kok, bu. Ini sangat senang ini istri-istri ini. Ringan tangan dari kantong ini cepat. Wa ta'limihim, dan mengajari mereka arkanaha, rukun-rukunnya sholat. Pernah bapak-bapak ngajari ibunya rukun-rukunnya sholat? Ini, bu, caranya takbiratul ihram, caranya ruku, caranya sujud, caranya tumakninah yang pas kayak gini, caranya salam dan yang lain-lain. Pernah dereng? Belum ya? Nah, nanti balik diajari. Nih, tak saya kursus. Saya kursus. Ngopo saya tadi dapat ilmu, katanya orang laki-laki wajib ngajari istrinya tentang rukun-rukun sholat. Bapaknya ditanya rukun sholat berapa, Pak? Entah, tadi belum diterangkan. Ayo mati saja, enggak apa-apa. Kapan, Pak? Ya nanti sebulan lagi saya ajari rukun-rukunnya sholat. Wa surutiha, dan syarat-syaratnya sholat, wa mubtilatiha, dan beberapa yang membatalkan sholat. Mohon maaf, ini ibu agak rentan, bu. Ibu pakai teleponnya yang langsungan apa yang ketokan, potongan. Wah, ini agak hati-hati di saat pakai telepon yang model potongan, sebab nanti keangkat sedikit kok adalah pakaiannya ibu yang dipakai, pakaiannya ini apa pendek, kok diangkat sedikit nanti nampak bagian tangannya. Sah membuat baik? Tidak sah. Sebab laki-laki perempuan itu kan di dalam sholat jami'u badaniha illal wajha wal kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, yang lainnya harus berukut semua. Perlu pakai kaos kaki supaya tidak nampak kulitnya. Jangan terlalu tinggi, bu. Jangan terlalu, karena nanti dilelah potongannya terlalu pendek, untuk gini sudah nampak terus, gimana itu? Makanya yang lebih aman sebenarnya untuk ibu-ibu itu telepon yang terusan. Ini relatif lebih aman. Tetapi saya nanya-nanya, di sini tuh sulit nyarinya, Pak, di Jambi. Oh, ini kalau sulit ya sudah. Apa sulit, apa karena tidak senang, tidak tahu gitu. Itu lebih aman.
Saya perhatikan nih, zaman dulu malah sampai ada telkung yang sini ada talinya, sampai hati-hatinya orang zaman dulu supaya ini sewaktu sini tidak jatuh. Ini malah kadang plok semuanya nampak. Masya Allah, sholatnya bagaimana macam ini? Itu juga saya Mbak Kiai Ismianto agak berat di sini. Karena beliau urusannya dengan ibu-ibu kebanyakan. Kita teruskan. Masya Allah, Allah tak kira sudah hampir waktunya. Maaf ya saya minum-minum karena masih ke bawah di sana panas terus. Wa mubtilatiha, dan beberapa yang membatalkan sholat. Wa kullu man qada alaihi min ghairihi, wa kullu man, dan tiap-tiap orang qadara yang mampu alaihi atas hukum min ghairihim, dari selain dia. Artinya siapa saja sesama muslim, pertama kita wajib ingatkan dengan cara yang baik dan dengan cara yang santun sesuai dengan budaya kita, tentu saja. Ya, ngajaklah dengan kebaikan, ajaklah dengan baik. Mari kita sholat. Nah, dengan kita sholat sebenarnya secara otomatis kita sudah ngajari pertama kepada keluarga. Dengan kita berjamaah sebenarnya secara otomatis sudah kita ngajak kepada tetangga kan. Ini bab yajibu, kewajiban wali sudah selesai. Jadi kalau diulang, ada yang bisa ngulangi? Yang selain Baki Ismianto loh. Cara yang menyimpulkan Baki Gunawi sebenarnya. Ya kita agak gantian, saya tak dengarkan loh. Jadi inti pertemuan kita adalah gimana Baki Fatah tentang bab wali ini. Enggak. Interaktif itu namanya. Yaitu bahwa seorang wali atau orang tua setelah anaknya tamyiz, kewajiban pertama kali adalah memerintahkan, mengajarkan hukum-hukumnya sholat, syarat rukunnya sholat, dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Di saat wali dalam hal ini bapaknya sudah ngajarkan, sudah nyuruh, maka ibu sudah gugur kewajibannya untuk nyuruh. Tetapi di antara itu ada salah satu, maka sudah gugur dari keduanya. Masih ada waktu sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasol lagi. Wa min surutis sholati, sebab syarat ini harus menetepi syarat. Tidak hanya kita datang Allah Akbar syaratnya tidak ada, tidak sah. Wa min surutis sholati al-wudu'u, sebagian dari syaratnya sholat adalah wudhu. Nah, wudhu ini nanti saya pernah mendengarkan keterangan dari Mbak Kitab ini, katanya pos terakhir di akhirat. Jadi pemeriksaan pos terakhir pemeriksaan itu wudhu. Loh kok bisa? Saya kemarin tuh mempunyai gambar. Kita di dalam perjalanan sudah dari sini bawa paspor selengkapnya, nyatanya tiap pos diperiksa lagi, padahal pemeriksaannya sama. Nanti masuk lagi diperiksa lagi, sama yang diperiksa. Kita pun nanti di akhirat itu mengalami beberapa pemeriksaan, bukan hanya sholat saja. Sholatnya diperiksa, zakatnya diperiksa. Lah wudhu ini pos terakhir. Setelah semuanya beres, wudhunya sah apa tidak? Ditanyakan ini sangat-sangat penting. Sebab pertama kali orang yang akan sholat kewajibannya adalah wudhu. Mari bareng-bareng kita nyinaoni belajar bab wudhu. Wa furudu sittatun, fardunya wudhu itu berapa? Kini sering ditanyakan loh. Kita sering wudhu, ini ditanyakan berapa fardunya wudhu. Saya karena baca saja tahu, orang baca tidak tahu loh. Berapa fardunya wudhu, Pak? Oh, sering wudhu loh. Berapa? Pinten? Berapa? Nah, nek diurut-urutkan ya tahu. Lo kita kan udah. Fardunya wudhu itu ada 6. Sitatun 6.
Tadi sudah ada bocoran sitatun karena tahu bahasa Arab. Kalau tidak tahu mentah itu. Al awalu niyatut toharoh. Yang pertama niat bersuci. Beda dengan sholat. Nek wudu kewajiban atau syarat yang pertama, fardu yang pertama adalah niat. Kalau sholat fardu atau rukun yang pertama adalah berdiri. Kan gitu kan? Kalau wudu pertama kali fardunya adalah niat. Kalau sholat rukun atau fardu pertama kali adalah berdiri. Setelah berdiri baru jenengan niat dulu baru berdiri atau berdiri baru niat? Berdiri dulu baru. Pur ada catatannya. Berdiri ini wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri tidak wajib berdiri. Kita rata-rata kan memang berdiri semua. Nah, ini bab wudu. Niyatut toharoh lisholah. Berarti pertama kali yang dilakukan fardunya wudu adalah niat. Niatnya sudah bisa semuanya. Boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari, boleh. Boleh nawaitut toharoh, boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Pakai bahasa Jawa juga boleh. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil, boleh, sah saja. Lah kapan tempatnya niat itu dan di mana? Tempatnya niat fil qalbi. Jadi jangan salah pasang. Nanti lesannya ngucap nawaitul wudu'a, hatinya malah belanja. Ada yang ini. Lesannya nawaitul wudu'a, hatinya malah shopping nang jam tos. Ini ya tidak. Berarti hati niat ini. Loh, ini penting saya utarakan ya. Jadi di saat nawaitul wudu'a ini pelafalannya sunnah. Pelafalan nawaitul wudu'a yang wajib di sini. Jadi sambil kayak gitu hatinya saya niat wudu. Jangan dibalik, nanti dibalik wudunya tidak sah. Sebab niat ini rukun kolbi. Niat ini rukun kolbi. Ya, ini hati-hati sekali. Makanya setan itu pinter banget. Setan itu sangat pandai. Begitu ada Allah Akbar, Allahu Akbar, setan lari terbirit-birit. Wah, lari memang lari. Tetapi begitu arah wudu setan datang. Makanya terus hatinya diganggu. Karena hatinya diganggu, hatinya tidak sempat niat. Nah, larang ngajar gimana ini? Padahal sudah terbiasa kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari. Kan nggih? Mahalluha, tempatnya niat ada di dalam hati. Yuk, kapan niat itu dilakukan? Inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Jadi nawaitul wudu'a, hatinya ngomong, okay, lesannya mengucapkan. Pertama kali nawaitul ini dibarengkan dengan membasuh bagian pertama kali dari fardu, yaitu muka. Jadi basuh muka ini sambil hatinya nawaitul wudu'a. Sekarang bagaimana Pak kalau di saat basuh ini? Kan biasanya ada yang nawaitul wudu'a ini sambil basuh tangan, padahal ini sunnah. Jadi idkhalul yad, memasukkan tangan di dalam air, ini sunnah. Sambil mengucap bismillah ini sunnah. Nah, seandainya bapak atau ibu atau kita semua ngucap nawaitulnya, hatinya sudah ngomong sambil tangannya dibasuh, ini boleh saja dengan catatan niat ini masih di bawah sampai saat membasuh muka. Nah, ini boleh. Tetapi catatannya sampai basuh muka ini masih posisi hati dalam keadaan niat. Nah, sekarang batasannya muka, rumit wudu ini gitu. Muka itu mana tuh sebenarnya?
Ini disebut muka, ini ya muka. Muka itu yang mana coba? Padahal membasuh muka. Muka ini ada batasan lebar dan ada batasan panjang. Ini muka. Kalau kita cuma di depan saja, ini bukan basuh muka, menurutmu itu namanya cuci muka. Ini bukan cuci muka, basuh muka. Gimana cara wudhunya? Bukan nyuci muka loh. Jangan salah-salah, saya sudah cuci muka, belum tentu wudhu. Nenek wudhu sudah tentu. Kalau membasuh muka ini sudah tentu cuci muka, nek cuci muka belum tentu membasuh muka. Sebab wudhu ini punya batasan di dalam muka, yaitu min mana biti sya'ri ra'si ila muntahadzakoni. Mulai dari tumbuhnya rambut ini masih muka, sampai ujung dagu ini masih muka. Dari panjangnya, dari lebarnya, muka ini adalah dari ini. Kenapa ini namanya? Centil kuping itu apa ya? Centil kuping. Apa bahasa Indonesia aja centil kuping? Sama saja dengan kunduran truk itu. Muhammad bahasanya. Nah ini dari ini, pokoknya dari centil kuping sampai centil kuping ini lebarnya muka bu ya. Buka, jangan hanya ini namanya membasuh apa nyuci muka. Dia ratakan dan sampai ngalir ini basuh. Kalau tidak ngalir namanya ngusap. Nek basuh itu positif harus ngalir. Yuk ratakan. Nah niki barangkali ada yang belum betul. Nah, niki basajan muka nggih. Jadi dari batasan tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Kalau dari lebarnya muka, dari centil kuping sampai centil kuping. Mohon wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Ya ilahana ighfir lana dzunubana wa salimna fi dunyana wa ukhrana wa salimna fi dunyana wa ukhrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.